Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Adi Purnawan SPD selaku Rektor, serta seluruh peserta seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini, hari Kamis 19 Juli 2025, kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul untuk sebuah agenda penting, seminar proposal laporan orientasi. Acara ini merupakan tahapan krusial bagi peserta P3K untuk mempresentasikan hasil pemahaman dan implementasi nilai serta etika yang telah didapat selama masa orientasi di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Winda Dewi Puspita akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan arahan dan umpan balik oleh mentor, dan diakhiri dengan penutup. Untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita buka dengan melafalkan tasbih bersama. Terima kasih, semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu sesi seminar orientasi. Baik, kepada para hadirin, kita akan memasuki agenda utama, yaitu sesi pemaparan proposal laporan orientasi. Ini adalah kesempatan bagi peserta P3K untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan etika kepegawaian yang telah diinternalisasi selama orientasi. Peserta akan diberikan waktu selama 15 menit untuk mempresentasikan proposal laporannya, yang kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dan masukan yang konstruktif. Untuk menghemat penggunaan waktu, kami persilakan kepada Ibu Amar Anissa Hasanah SPD untuk menyampaikan presentasi. Kepada Ibu Amar Anissa Hasanah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Purnawan, Sarjana Pendidikan selaku mentor sekaligus Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di acara seminar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dalam akhir. Terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Perkenalkan, nama saya Amar Anissa Hasanah. Saya diangkat P3K pada tahun 2024 sebagai guru TK. Pada sebelumnya saya mengaku guru matematika dan diangkat sebagai guru itu sudah di tahun 2019. Saya mengajar selama 2 tahun di Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2022 awal saya mengabdi selama 3 bulan di MTS 1 Surakarta. Kemudian saya dipanggil TKPK, dipanggil TKPK di SMP Negeri 5 Kota Surakarta pada tahun 2022. Kemudian saya mencoba untuk mengikuti ujian P3K pada tahun 2024, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi P3K. Ada pergeseran, yaitu pada awalnya saya mengajar guru matematika, mengajar mapel matematika, kemudian saya mencoba untuk mendaftar guru TK, dan ternyata alhamdulillah saya lolos. Nah, tempat tanggal lahir saya lahir di Surakarta pada tahun
tanggal 23 Juni 1996 dengan alamat saya untuk alamat secara KTP, alamat saya ada di Rejosari RT 5 RW 14 Kirinan Banjarsari Surakarta. Tetapi secara domisili alamat saya ada di Karanganyar, Forum Citra Alam Rania 1 nomor 14 Jati, Jaten, Karanganyar. Saya lanjutkan. Saya berdiri di sini itu termasuk dari rangkaian dari kegiatan orientasi P3K tahun 2025. Saya masuk ke dalam angkatan pertama. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Orientasi hanya dilaksanakan 1 kali sepanjang berstatus P3K. Orientasi wajib bagi semua P3K baru bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi ASN kepada P3K. Berikut adalah timeline pada angkatan 2025. Pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin diadakan pembukaan melalui Zoom. Kemudian pada tanggal 17 sampai 28 Mei itu ada MOOC melalui LMS Soloasis. Pada tanggal 2 sampai 3 Juni diadakan evaluasi akademik melalui LMS Soloasis. Tanggal 10 sampai 18 Juni ada orientasi di tempat kerja. Dan pada tanggal 10 sampai 18 ini saya sudah mengajukan beberapa laporan kepada mentor. Kemudian saya juga sudah melakukan mentoring kepada mentor sebanyak 2 hari. Kemudian pada hari ini, tepatnya tanggal 19 Juni 2025, saya mengadakan seminar hasil laporan saya. Kemudian nanti akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2025. Perjalanannya tidak sebentar, hanya waktunya 1 bulan. Dan berikut adalah laporan yang sudah saya buat. Yang pertama, perkenalan terlebih dahulu tentang Pemkot Surakarta. Saat ini pejabat dari Wali Kota Surakarta adalah Bapak Espati Ardi yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 menggantikan yang sebelumnya yaitu Bapak Teguh Prakosa. Luas wilayah dari Surakarta itu kurang lebih 44 km persegi. Ini termasuk daerah wilayah yang kecil, tetapi sebenarnya secara kependudukan ini memperingati kepadatan penduduk terpadat di Jawa Tengah dan kemudian menduduki peringkat 8 terpadat di Indonesia. Meskipun kecil ternyata terpadat ya. Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Lawean, Pasar Kliwon, dan Sangan. Visi dari pembangunan jangka panjang daerah Surakarta adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021 sampai dengan 2026, yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, dan kreatif, beserta sejahtera. Kemudian ini di breakdown, jadi visinya ada 7 poin, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung dan maju. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan rukun antar umat beragama. Kemudian sedikit profil singkat dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta saat ini dikepalai oleh Ibu Dian Rineta, STMSI, di mana Ibu Dian Rineta dibantu oleh 4 kepala bidang,
Yang pertama, bidang pendidikan sekolah dasar yang dikepalai oleh Bapak Tarno MPD. Kemudian yang kedua, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikepalai oleh Bapak Abdi Santoso. Yang ketiga, Kepala Bidang Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang dikepalai oleh Ibu DRA Hesti Dwi Setiani Tias. Kemudian yang terakhir, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan, yaitu dikepalai oleh Bapak Sutarno MPD. Dinas Pendidikan Kota Surakarta bertempat di Jalan DI Panjaitan nomor 7 Serta Belet, Kecamatan Belet-Sari, Kota Surakarta ini memiliki visi, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian ada 3 poin visi, yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Sampailah kepada instansi yang saya mau saat ini, yaitu SMP Negeri 5 Kota Surakarta, yang sebelumnya bertempat di Mangkunegaran, kemudian pindah di Jalan Ring Road nomor 4 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Saat ini SMP Negeri 5 Kota Surakarta dikepalai sekolah oleh Bapak Andi Purnawan, Sarjana Pendidikan, dan dibantu oleh 4 wakil. Yang pertama, Wakil Kepala Sekolah atau Wakil Kurikulum oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Yang kedua, ada Wakil Kesiswaan oleh Ibu Wahyu Agustina SPD. Yang ketiga, Wakil Humas diketuai oleh Ibu Ani Sri Utami SPD. Dan yang terakhir, Wakil Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD SAD. SMP 5 mempunyai misi, yaitu terwujudnya sekolah yang religius, berprestasi, berbudaya, cinta lingkungan dan tanah air, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada 8 misi dari SMP Negeri 5, tetapi saya mengambil 1 misi saja yang saya highlight, yang saya angkat sebagai topik orientasi saya, isu yang saya kembangkan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan berbasis TIK. Saya mengambil misi ini karena berkaitan erat dengan motto yang saya ampuh saat ini. Sebelum saya perkenalkan apa ide saya, inovasi saya jelaskan terlebih dahulu apa yang saya temui selama saya bekerja di SMP Negeri 5. Ada 3 isu yang saya angkat. Karena saya bekerja sebagai guru TIK, ada beberapa yang saya temui selama pembelajaran. Yang pertama, materi modul. Ketersediaan modul atau buku paket atau buku pedoman praktik komputer kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu berjenjang. Jadi materinya itu tidak komplit. Jadi kalau kita temui itu materi dari kelas 7, 8, 9 itu materinya sama. Cuma jadi nanti berjenjang dari kelas 7 itu bagian materi yang sederhana, kemudian kelas 8 itu agak kompleks, dan yang kelas 9 itu mulai kompleks. Tetapi tidak ada pengulangan materi, misalkan di kelas 9 itu tidak mengulangi materi di kelas 7 dan 8. Kelas 8 pun juga sama, tidak ada pengulangan materi di kelas 7. Padahal materinya saling berkesinambungan. Kemudian yang kedua, panduan praktek. Ini di dalam buku modul ataupun buku paket itu sangat terbatas sekali tentang panduan praktek. Nah, meskipun sebenarnya panduan praktek ini bisa kita cari di berbagai sumber, tetapi karena kesadaran anak kita akan literasinya, jadi kalau semuanya cuma diberikan 1 buku, ya sudah, mereka cuma hanya membaca 1 buku itu saja. Begitu. Jadi untuk panduan buku praktek itu anak masih sangat minim dan sangat masih kurang. Kemudian untuk lab komputer, ketersediaan lab komputer di SMP 5 kebetulan untuk saat ini hanya terdiri 1 ruang, yang komputernya hanya 3
30 kurang lebih 30 komputer yang bisa digunakan untuk menggunakan praktek. Nah, 30 komputer itu tidak bisa memenuhi 32 jumlah siswa di setiap kelasnya. Kemudian isu yang saya angkat di sini saya highlight yaitu kurang optimalnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, utamanya komputer, pada siswa SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Gagasannya yaitu peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyusunan buku panduan praktik komputer pada siswa SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Yang saya angkat yaitu membuat buku panduan praktik. Nah, kemudian tahapan kegiatan yang saya ambil yaitu pertama saya melakukan observasi, saya melihat dulu buku-buku yang sudah tersedia, kemudian saya menganalisis sebenarnya kebutuhan siswa itu seperti apa. Kemarin saya sempat memberikan ulangan kepada siswa. Ulangannya open book, tetapi hanya 10 orang dari satu angkatan di kelas 8 ada 8 kelas, hanya 10 orang yang nilainya di atas 80. Saya tanyai, kenapa kok bisa cuma nilainya sekian, 70 atau 60, bahkan ada yang nilainya 20, 40, padahal open book. Jawaban anak adalah karena catatannya tidak komplit. Selama pembelajaran dia tidak mau mencatat dan buku paketnya juga materinya terbatas. Kemudian saya berkonsultasi dengan guru sesama makro saya yaitu Budiana Agustina. Kemudian kita mempunyai ide bagaimana kalau kita membuat buku panduan praktek. Nah, kemudian kita buat sampel buku prakteknya, kita ajukan kepada Bapak Adi selaku kepala sekolah. Kemudian kita lakukan evaluasi. Sebenarnya isinya itu apakah sesuai konteksnya atau tidak. Kemudian apakah itu memenuhi kebutuhan anak SMP 5 saat ini atau seperti itu. Kemudian pengedaran atau penggunaan bukunya nanti seperti apa. Begitu. Nah, seperti ini buku panduan praktek komputer yang saya buat. Seperti ini sampelnya yang nanti berisikan tentang pengoperasian komputer. Kemudian ada cara ataupun penggunaan Microsoft Word. Kemudian yang ketiga ada penggunaan Microsoft PowerPoint. Yang keempat Microsoft Excel dan terakhir adalah Scratch. Scratch ini adalah hal baru mungkin yang Bapak Ibu mungkin pas dulu waktu SMP nggak pernah ketemu game. Ini adalah suatu aplikasi untuk membuat game atau aplikasi secara sederhana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Saya juga menerima masukan dari Bapak Ibu maupun Bapak Mentor, Pak Adi selaku mentor. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan Ibu Amar Anissa Hasanah sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mentor dan seluruh hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Kita buka terpilih pertanyaan pertama. Boleh juga memberikan masukan atau saran. Kami persilakan. Pada Bapak Yuda, boleh kami perkenalkan namanya. Sebelumnya izin untuk bertanya pada moderator. Perkenalkan, nama saya Siswa Dwi Pratomo. Saya di sini sebagai peserta sekaligus guru matematika di SMP Negeri 5 Surakarta. Saya tertarik dengan isu yang diangkat oleh narasumber Ibu Amar. Yang ingin saya angkat yaitu berkaitan dengan bagaimana Bu Amar bisa mensosialisasikan modul ini kepada siswa sehingga nanti dalam pelaksanaannya atau dalam prakteknya ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga optimal. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuda yang telah bertanya. Mohon izin saya ulangi sekali lagi pertanyaannya.
bagaimana Bu Aman mensosialisasikan modul ini kepada siswa supaya implementasinya bisa maksimal. Langsung dijawab, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sementara saya sudah berdiskusi dengan Bapak Adi selaku kepala sekolah. Saya mempunyai rencana bahwa nanti buku panduan ini saya edarkan di seluruh kelas dari kelas 7, 8 maupun kelas 9. Nah, untuk bagaimana biar anaknya mendapatkan, pada awalnya saya berpikir bahwa nanti setiap kelas akan diberikan satu buku panduan atau 2 buku panduan. Kemudian saya memberikan pilihan kepada anak, ini bukan hal yang wajib, tetapi mungkin buku ini bisa membantu dalam pembelajaran di mata pelajaran TK. Nanti kalau seumpamanya mau digandakan atau diperbanyak untuk fotokopi sendiri, silakan. Kalau tidak pun tidak masalah. Ataupun nanti misalkan dari kelas itu mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, ya. Misalkan mau difotokopi satu bangku mau jadi satu buku berdua, atau mau difotokopi sendiri-sendiri, tidak masalah. Kami tidak akan memberatkan. Tetapi untuk kejelasannya sampai seperti apa saya belum berkonsultasi karena buku ini pun baru masih prototipenya dulu, masih gambaran awal. Nanti kalau sudah pasti dan saya sudah konsultasikan ke Bu Diana selaku guru TIK senior saya, nanti saya akan ajukan kembali ke Bapak Adi selaku kepala sekolah, nanti baiknya seperti apa. Sampun. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Sudah, tidak ada, cukup ya? Apabila tidak ada, berarti sesi tanya jawab kita tutup sekarang. Dan sebagai penutup dari sesi seminar kita pada hari ini, kita akan melanjutkan dengan arahan dan umpan balik yang sangat penting dari Bapak Mentor. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada saudara Amal Nisa Masana yang telah bisa menyelenggarakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada insan pemerintah Kota Surabaya. Ini adalah indikator bahwa saudara Amal telah memberikan hal-hal yang positif, yang memberikan rencana-rencana positif untuk kemajuan untuk pendidikan di Kota Surabaya, khususnya di SMA Negeri 5 Kota Surabaya. Yang perlu saya garisbawahi bahwa saudara Amal sudah menemukan berbagai isu yang melatar belakangi tentang munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Kreatif karena itu adalah yang baru, ya. Kalau kreatif adalah yang baru, inovatif adalah pengembangan dari yang sudah ada. Jadi dua-duanya sudah dijalankan. Yang diantaranya menemukan satu hal yang saya sendiri kasih ini adalah ternyata pemetaan dari ulama ada beberapa kondisi yang harus segera kita dalami. Yang pertama adalah kondisi siswa atau murid, yang kedua adalah kondisi kelas, dan yang ketiga adalah kondisi kebiasaan. Itu memang terlahirnya output dari ulama untuk memberikan gagasan segar ide cemerlang, yaitu mengajarkan kepada murid, sekarang namanya murid dan juga sekaligus murid, itu hal yang selalu diingat dan bermakna, karena keterbatasan daripada sarana tadi disebutkan buku, referensi, kemudian bahkan komputer, nilai dan sebagainya, memberikan gambaran bahwa materi yang kelas 7, 8, 9 itu sebenarnya sama, hanya pengembangan saja, pengembangan, tetapi tidak diulang, jadi pengembangan. Dan nanti kalau tidak dibuat semacam buku panduan, nanti anak-anak akan lupa di kelas 7 maupun di kelas 8 maupun kelas 9.
Kemudian rencana aksi yang sudah dilaksanakan selama ini kami kaitkan dengan visi misi sekolah maupun visi misi Kota Surakarta sangat relevan. Jadi memang yaitu adalah pada akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan di Kota Surakarta dengan budaya anak-anak berliterasi kemudian bernumerasi itu sangat bagus. Selamat pada ulama yang hari ini saya sebagai mentor kemarin sudah beberapa kali konsultasi dan ide ini sudah menarik buat saya juga, dan mohon nanti ditindaklanjuti untuk tahun pelajaran yang akan datang. Semoga pembelajaran TIK yang ada biasanya di Jakarta mendapat kemajuan dengan ide juga kreativitas dan inovasi yang selalu berproses. Artinya tidak statis, namun tak progres untuk lebih baik. Kurang lebih itu Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Kita ucapkan semangat lagi sama pada ulama yang telah bisa mendatangkan semua hasil laporan berkasih mengenal wilayah dan ketika pada acara perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Gunawan SPG selaku rektor yang telah memberikan tempat bagi pendanaan. Kami yakin arah ini akan sangat membantu serta P3K dalam menyempurnakan laporan orientasi dan mengaplikasikan nilai-nilai serta etika dalam tugas sehari-hari di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia pada hari ini, acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh seluruh peserta orientasi dan mentor. Terima kasih kepada Bapak Adi Gunawan SPG. Baik, tidak terasa acara sudah berada di penghujung, dan acara seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 5 Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta akan segera kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Adi Gunawan SPG, atas dukungan penuhnya sekaligus mentor atas bimbingan yang tak dihenti, dan tentu saja kepada peserta P3K atas partisipasi aktif dan presentasi yang inspiratif, dan semoga seminar ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan profesionalisme kita semua, khususnya dalam menegakkan nilai dan etika ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya selaku pewara mohon maaf apabila selama memandu acara telah memberikan kesalahan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Allahumma